Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya Ustazah Naila pada pelajaran Nahwu kali ini. Mengawali perjumpaan kita, marilah kita buka pelajaran kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti diberikan kemudahan dalam memahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam isim. Apa sajakah macam-macam isim itu? Nah, silakan kalian ikuti materi ini dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, pada pelajaran kita kali ini akan terdiri dari 2 sesi seperti biasa. Yang pertama adalah sesi untuk kelas 7 PG 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian sesi yang kedua adalah untuk kelas 7 PG 6 Bahasa dan MIPA 1, 2, 3. Jadi silahkan untuk yang sesi kedua menunggu sebentar, setelah sesi 1 selesai Ustazah sampaikan. Di sesi yang pertama ini silakan dibuka modulnya halaman 13 sampai 14. Sebelumnya mari kita mengulang terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu tentang isim. Masih ingatkah kalian apakah isim itu? Ya, isim adalah kata benda dan kata sifat. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui isim? Kita bisa mengetahui isim dengan 2 cara. Yang pertama, bisa dilihat dari artinya. Yang kedua, bisa dilihat dari tanda-tandanya. Dan isim dilihat dari jumlah bendanya atau al-ismu bin nadhari ila adadihi. Itu ada 3 macam. Nah, apa sajakah? Silakan dilihat di modulnya. Silakan disebutkan apa saja anak-anak. Macam-macamnya isim dilihat dari jumlah bendanya. Ya, betul. Yang pertama adalah ismul mufrad. Yang kedua adalah ismul mutsanna atau tasniyah. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah ismul jamak. Nah, isim jamak ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah isim jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah isim jamak muannats salim. Dan yang ketiga adalah isim jamak taksir. Nah, apa sajakah yang dimaksud dari macam-macam isim tersebut? Silakan diikuti slide berikutnya. Isim dilihat dari jumlah bendanya. Yang pertama adalah al-ismul mufradu. Isim mufrad adalah kata benda atau kata sifat yang mengandung makna satu benda. Biasanya ditandai dengan fathah atau fathatain, kasroh atau kasrotain, dhamma atau dhammatain. Contohnya, muslimun artinya seorang muslim, muslimatun artinya seorang muslimah, kitabun artinya sebuah kitab, nurun artinya sebuah cahaya. Selanjutnya yang kedua adalah al-ismul mutsanna atau isim tasniyah. Adalah kata benda atau kata sifat yang mengandung makna 2 benda. Cara membuat isim mutsanna dari isim mufrad yang diakhiri dengan fathah kemudian ditambah
alif nun atau ya nun di belakang isim mufrad tersebut. Contohnya, isim mufrad muslimun yang artinya seorang muslim dijadikan musanna menjadi muslimani atau muslimaini yang artinya dua orang muslim. Contoh kedua, isim mufrad berupa kata muslimatun yang artinya seorang muslimah. Kalau dijadikan isim tasniyah atau ismul musanna menjadi muslimatani atau muslimataini yang artinya dua orang muslimah. Contoh yang ketiga, isim mufrad berupa kata kitabun artinya sebuah kitab. Kalau dijadikan isim musanna maka menjadi kitabani atau kitabaini yang artinya dua buah kitab. Selanjutnya, isim yang nomor 3 adalah isim jamak. Isim jamak adalah kata benda atau kata sifat yang mengandung makna 3 benda atau lebih. Isim jamak ini ada 3 macam, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Adalah isim jamak yang berasal dari isim mufrad mudzakkar. Tentunya kalian masih ingat apakah isim mudzakkar itu? Ya, isim mudzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Nah, cara membuatnya adalah berasal dari isim mufrad yang diakhiri dengan una atau ina. Contohnya, isim mufrad muslimun yang artinya seorang muslim. Jika dijadikan jamak mudzakkar salim maka menjadi muslimuna atau muslimina yang artinya orang-orang muslim. Contoh kedua, isim mufrad yang berupa syakirun yang artinya seorang yang bersyukur. Jika dijadikan jamak mudzakkar salim maka menjadi syakiruna atau syakirina yang artinya orang-orang yang bersyukur. Contoh jamak mudzakkar salim dalam Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ulaika humul muflihun. Di sini jamak mudzakkar salimnya adalah al-muflihun. Artinya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Contoh berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Jamak mudzakkar salimnya adalah lafadz as-sholihin. Artinya, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang solih. Al-muflihun artinya adalah orang-orang yang beruntung. Dia berasal dari isim mufrad al-muflihu, artinya satu orang yang beruntung. Kemudian kata as-solihina artinya orang-orang solih, berasal dari isim mufrad as-solihu, artinya satu orang solih. Yang kedua adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak yang berasal dari isim mufrad muannas. Cara membuat jamak muannas salim berupa isim mufrad yang diakhiri dengan alif ta. Contohnya, isim mufrad muslimatun yang artinya seorang muslimah. Jika dijadikan jamak maka menjadi muslimatun atau muslimatin atau
Jika ada al, maka tanwinnya harus dibuang menjadi al-muslimatu atau al-muslimati, yang artinya orang-orang muslimah. Contoh kedua seperti isim mufrad muannas yang berupa kata jannatun, yang artinya sebuah surga. Jika dijadikan jamak, maka menjadi jannatun atau jannatin. Jika diberi al menjadi al jannatu atau al jannati. Contoh jamak muannas salim dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna ummul kitabi wa ukhru mutasyabihat, yang artinya itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Dan ayat berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anna lahum jannat. Al-Baqarah ayat 25, yang artinya bahwa untuk mereka disediakan surga-surga. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, mutasyabihat, artinya ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat adalah isim jamak muannas salim yang berasal dari isim mufrad mutasyabihatun, yang artinya satu ayat mutasyabihat. Kemudian pada contoh yang kedua, lafadz jannatin. Jannatin adalah jamak muannas salim yang artinya surga-surga, berasal dari isim mufrad muannas jannatun, artinya sebuah surga. Dan isim jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah isim jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi dia nanti akan berubah, terpecah dari bentuk mufradnya. Biasanya ditandai dengan fathah atau fathatain, kasrah atau kasrotain, duma atau dumatain di akhir kata. Contohnya, rasulun artinya seorang rasul, jamak taksirnya adalah rusulun, artinya para rasul. Contoh berikutnya, nabiyun artinya seorang nabi, jamak taksirnya adalah ambiya'u, artinya para nabi. Contoh berikutnya, jabalun artinya sebuah gunung, maka jamaknya adalah jibalun, artinya gunung-gunung. Contoh berikutnya, kitabun artinya sebuah kitab, jamaknya adalah kutubun, artinya kitab-kitab. Contoh jamak taksir di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha kutubun qayyimah, yang artinya di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, benar. Contoh kedua sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 253. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd, yang artinya para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Penjelasannya sebagai berikut. Pada contoh pertama, kata kutubun yang artinya kitab-kitab adalah jamak taksir yang berasal dari isim mufrad kitabun, artinya sebuah kitab. Dan pada ayat kedua, lafadz ar-rusulu artinya para rasul adalah jamak taksir yang berasal dari isim mufrad
ar-rasulu yang artinya seorang rasul. Nah, itulah anak-anakku semuanya pelajaran nahwu untuk sesi pertama. Kita lanjutkan untuk pelajaran nahwu sesi kedua. Dan pada pelajaran nahwu sesi kedua ini silakan dipersiapkan bukunya sebagai berikut dan bukalah halaman 8 sampai 10. Nah, di situ ada tugas. Yang pertama, kerjakan latihan A dan B di kitab nahwu tersebut. Ya, langsung bisa kalian isi pada kitab nahwunya. Tidak perlu ditulis di buku tulis. Kemudian yang kedua, tugas dikumpulkan pada saat PTM atau pembelajaran tatap muka. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.